Baik, terima kasih. Saya selaku Kapolsek Bandung akan menyampaikan kronologis terjadinya permasalahan yang terjadi pada tanggal 12 Januari kemarin. Jadi awalnya berawal dari adanya sidang pra-peradilan yang berada di Pengadilan Negeri Tulungagung yang berakhir sekira pukul 15-an. Kemudian berlanjut kepulangan dari masa satu organisasi tersebut. Kepulangannya ada yang mengarah ke selatan, ada yang mengarah ke utara, ke arah Kediri. Namun demikian yang mengarah ke selatan, terakhir di wilayah Kecamatan Bandung atau di depan polsek kami, ada masa yang mengarah ke utara. Sekitar pukul 17 atau 17 kurang seperempat. Melewati pada salah satu gang, tepatnya di Dusun Suruhan Lor, di gang yang mengarah ke SD, ada sekelompok massa samping yang biasa membuat kerusuhan. Ya. Itu melakukan satu pelemparan. Karena apa? Sini tahu sendiri, saya selaku 93 atau mengawal dari belakang, teman-teman polsek mengawal dari belakang. Dari massa yang tadi telah melaksanakan kegiatan pengawalan sidang pra-peradilan. Kurang lebih sekitar 200 sampai 250 massa. Saya mengikuti di belakang 93, kemudian terjadi pelemparan. Secara manusiawi, ini bukan wataknya seorang manusia yang beradab. Karena saya tahu sendiri, lemparnya batu kecil tidak apa-apa. Ini potongan paving dan potongan batako melempar. Ada sekitar 30 anak, bahkan 40 anak melempar. Lah, kalau ini kita tidak hindari, yang terjadi akan membentur pada satu badan tubuh atau massa yang ada. Melihat kejadian itu, massa bergegas kembali. Bergegas kembali mencari pelaku pelemparan. Itu pun sudah kita halau. Saya selaku Kapolsek saya halau. Ya. Karena ketidakmampuan kami, keterbatasan anggota kami dengan jumlah yang massa banyak dan membuat pemicu adanya kelompok samping yang membuat permasalahan ini, terjadilah kejar-mengejar. Tertinggallah 2 kendaraan sepeda motor. 2 kendaraan sepeda motor ini saya perintahkan untuk anggota, kita amankan di polsek. Karena ini sebagai pelaku adanya tindak pidana. Pelemparan atau penganiayaan, bahkan kalau ini terjadi adanya suatu benturan kepada kepala, mungkin bisa pecah kepala tersebut. Setelah saya amankan, sekira mendekati maghrib lah, sebagai adat manusia Islam ya. Kita beragama Islam, tentunya kita dari pagi sudah mengamankan all out. Anggota kami 3/4 kekuatan, kita siapkan di polsek. Kurang lebih sekitar 20-an personil kita siapkan. Saya memberikan perintah pada anggota, silakan karena menjelang maghrib kita laksanakan ibadah sholat, mandi-mandi, makan dulu di komando. Menjelang maghrib tersebut, 2 perwakilan yang merasa gangster dari organisasi tersebut datang di saya, meminta kembalinya kendaraan yang ditahan oleh polsek. Kami tidak menahan, saya jelaskan, kami tidak menahan. Kami mengamankan. Tujuan apa? Jangan sampai kendaraan ini nanti dirusak oleh massa yang konvoi tadi. Saya amankan, saya tidak menahan. Namun demikian saya punya statement, Pak, dari kedua tersebut, silakan menghadirkan yang bersangkutan di hadapan polsek. Tujuannya apa? Saya tidak apa-apa. Karena ini saya tanya masih sekolah di SMK, salah satu kecamatan di kita. Saya tanya untuk hadir, ya. Tujuannya nanti kita berikan satu pengarahan yang terbaik. Nah, bersamaan dengan itu muncullah dari teman-teman itu medsos sudah keluar. Tikum, titik kumpul ditentukan A, B, C, D, kemudian mengarah ke Polsek Bandung. Tapi bersamaan dengan itu, setelah maghrib, kedua anak itu datang di kami. Kami perintahkan pada Kanit 12 dalam hal ini Kanit Reskrim untuk melakukan satu pemeriksaan awal sekaligus membuat pernyataan. Setelah itu kira lebih sekitar 10 menit selesai, barulah si perwakilan dari organisasi tersebut dan 2 anak keluar tanpa syarat dari Polsek Bandung. Selang beberapa menit, 30 menit kemudian ribuan massa datang di Polsek Bandung mempertanyakan. Sudah dijelaskan oleh perwakilan
yang datang di kami. Sudah dilepas, oleh Polsek sudah dilepas. Merasa terjawab, kemudian melampiaskan kemarahannya karena di salah satu gang di selatan kami mengarah ke barat, namanya Desa Mergayu, Mas. Itu adalah salah satu organisasi yang cukup besar juga. Di situ massa brutal, beringas melakukan pengerusakan. Brang. Merasa tidak ada kepentingan, dia pun melakukan aksi balas. Kekuatan kami, saya minta bantuan dari Siaga 24. Tim Macan Agung pun tidak bisa mengatasi. Akhirnya kami berupaya minta bantuan kekuatan dari Polres untuk membantu backup. Pun butuh waktu yang sangat lama. Karena waktu sini perjalanan Polres Tulungagung tidak kurang dari 1 jam harus di sini dengan membawa kendaraan. Tapi sudah lakukan satu merusakan. Akhirnya pun berupaya untuk kita lerai, kita tarik ke utara. Lah, karena merasa teraniaya salah satu organisasi di Mergayu itu, dan dia juga merasa tidak ada kepentingan, kenapa kok harus merusak? Dia mengambil atau meminta bantuan dari teman-teman perkuatan di organisasi tersebut. Barulah melawan. Terjadi suatu perlawanan, lempar-lempar sampai dengan sekira hampir pukul 1 malam terjadi pelemparan. Terjadi pengerusakan dan lain sebagainya. Bahkan saya jadi korban, kendaraan kami 02 Kijang 02 pecah kacanya. Loh, kami sudah berusaha untuk melerai, namun demikian perkuatan kami tidak mampu. Terjadi. Barulah kita dari Polres Tulungagung, Pak Kapolres hadir di tengah-tengah kita membantu penyelesaian, minta bantuan Brimob dari Kediri bisa terselesaikan pada waktu itu. Kami selaku Kapolsek merasa iba kita di era negara yang berpancasila ini, kita di salah satu pasalnya atau di salah satu klausulnya ada kemanusiaan yang beradil dan beradab. Saya rasa ini tidak tertampakkan pada masa yang melakukan pelemparan. Saya menyesalkan, masa manusia Indonesia katanya organisasi, punya sesepuh. Sesepuhnya pun tidak bertanggung jawab. Ini namanya perguruan loh ini. Maaf loh, saya bukan tidak mendiskusikan. Ini namanya perguruan. Kalau anak itu pasti tawaduk kepada seorang guru. Saya yakin itu. Berarti gurunya tidak bisa digugu dan ditiru. Saya mohon maaf, hanya meluruskan saja. Dan saya tidak mengkreditkan salah satu, tapi ini saya alami sendiri. Saya ke pelaku Kapolsek, menyampaikan yang sebenarnya, dan pernyataan saya siap untuk dipertanggungjawabkan. Kiranya itu Mas yang bisa saya sampaikan dalam pernyataan ini. Satu korban salah satu organisasi yang kemarin itu telah dibantu oleh Bapak Kades Suruhan Kidul, ya. Kalau tidak diamankan, saya tidak apa yang terjadi saya tidak tahu. Bahkan sepeda motornya pun saat ini dirusak total. Total, saya cek lakukan pengucapan rusak total. Orangnya saat ini masih berada di rumah sakit Campudan, namun perkembangan sampai saat ini belum kami lakukan pengecekan. Masih dalam proses penyelidikan dan kita mintakan visum et repertum untuk tindak lanjut dalam penyelesaian perkara. Oh ada Mas, ada. Sekolah. Kalau tidak salah situ TK Mergayu, itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang merupakan mencetak adanya sebuah karakter bangsa, pemimpin sebuah bangsa. Itu sudah dirusak, dipecahkan kaca. Saya tidak bisa bayangkan. Kok ada manusia segila itu merusak lembaga pendidikan? Itu TK loh itu. Tidak ada kaitannya, kalau SMA mungkin ada kaitannya dengan masa. Ini TK yang tidak tahu menau. Bahkan akhirnya saya konfirmasi dengan Kepala TK dan guru, mohon dapatnya pagi ini untuk di-off-kan. Karena banyak pecahan kaca yang masih tercecer. Takutnya nanti terinjak oleh anak-anak kita. Akhirnya saya meminta Bu Kepala Sekolah dan Bu Guru untuk dipulangkan sehari saja dalam rangka kebersihan lokasi sekolah. Ada sebagian rumah juga pecah. Itu rumah orang janda yang tidak tahu menau tentang permasalahan juga jadi sebuah risiko. Inilah yang perlu kami pertanyakan. Karena apa? Saat ini kami pun harus melakukan satu pertanggungjawaban di dalam langkah-langkah penyelesaian perkara.
dan kami masih lakukan satu pemeriksaan saksi-saksi kemarin yang 3 orang personil kita lakukan penangkapan, kita bawa ke Polres karena ranahnya kalau persilatan bukan Polsek, Pak, Mas, ranahnya adalah Polres, maka semuanya ini kita serahkan pada Polres. Kami hanya sebagai pelengkap, baik itu barang bukti, pernyataan statement maupun kesaksian yang nanti bisa mendukung dalam rangka menyudutkan atau menyimpulkan sebuah permasalahan. Tapi intinya pemicu permasalahan adalah kelompok sebelah. Karena saya tahu sendiri, dengan mata kepala sendiri, kelompok sebelah sebagai bukan konvoi yang dari pengadilan negeri ya, tapi sebelah itu yang melakukan satu pelempar. Itu loh, pemicunya di situ, pemantiknya di situ.